Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan malam pertama di alam kubur yang akan dilalui setiap manusia. Alam kubur merupakan tempat persinggahan pertama yang akan dilalui setiap manusia setelah meninggalkan dunia. Keadaan malam pertama di alam kubur ditentukan dari amal perbuatan yang dilakukan seseorang semasa hidupnya. Keadaan malam pertama di alam kubur. 1. Tahap pertama. Pada malam pertama, manusia didatangi malaikat bernama Roman yang akan memasuki kubur. Malaikat ini bertugas untuk mengumpulkan seluruh catatan amalan yang dilakukan manusia semasa hidupnya. 2. Tahap kedua. Pada tahap selanjutnya, malaikat Mungkar dan Nakir akan datang dan menanyakan amalan manusia berdasarkan buku catatan yang diberikan oleh malaikat Roman. Kedua malaikat itu akan berdiri di sebelah kanan dan kiri manusia untuk mengajukan berbagai pertanyaan. Jika pertanyaan dijawab dengan baik, Mungkar dan Nakir akan menceritakan mengenai alam surga dengan penuh keramahan. Jika tidak dapat menjawab, manusia tersebut akan mendapat siksa kubur yang penuh dengan api. Setiap pertanyaan pada malam pertama di alam kubur akan menjadi penentu nasib manusia di alam akhirat yang kekal. Hal ini juga telah dijelaskan secara rinci oleh Rasulullah SAW dalam hadis berikut. Kuburan adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Bila seseorang selamat dari keburukannya, maka setelahnya lebih mudah darinya. Bila seseorang tidak selamat dari keburukannya, maka setelahnya lebih berat darinya. Rasulullah SAW juga bersabda, "Aku tidak melihat suatu pemandangan pun yang lebih menakutkan daripada kubur." Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Adapun golongan manusia di alam kubur, dalam buku Alam Kubur Itu Benar Adanya, Yulian Purnama menuliskan bahwa manusia di alam kubur terbagi menjadi 5 golongan berdasarkan amal perbuatannya. Berikut adalah kelima golongan yang dimaksud. 1. Golongan pertama. Golongan pertama terdiri dari manusia-manusia dengan keadaan yang paling baik di alam kubur. Mereka adalah para nabi dan rasul, sebagaimana tercantum dalam hadis berikut. Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad pada nabi. Hadis riwayat Al-Hakim 5/776, disahihkan Al-Albani dalam Sahih Al-Jami nomor 2212. 2. Golongan kedua. Golongan kedua terdiri dari para syuhada, yaitu orang-orang yang wafat dalam keadaan jihad di jalan Allah. Mereka akan mendapat nikmat kubur serta diselamatkan dari fitnah dan azab kubur. 3. Golongan ketiga. Golongan ketiga terdiri dari orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur setelah melalui fitnah kubur. Mereka akan mendapat berbagai kenikmatan surga, ditemani oleh amalan-amalan salehnya selama hidup di dunia. 4. Golongan keempat. Golongan keempat terdiri dari orang-orang yang mendapat siksa kubur setelah melalui fitnah kubur. Mereka tidak akan disiksa selamanya, sebab meskipun melakukan dosa, mereka masih memiliki iman di dalam hatinya. 5. Golongan kelima. Golongan kelima terdiri dari orang-orang yang mendapat siksa kubur terus-menerus. Mereka adalah orang-orang kafir dan munafik. Siksa kubur untuk golongan ini tidak akan berhenti sampai hari kiamat. Terkadang kita sibuk dengan dunia yang memiliki batasan dan melupakan alam kubur. Padahal alam kubur semuanya terasa gelap, mencekam dan sunyi. Tapi penggambarannya juga masih belum begitu jelas, karena seolah-olah semua hampa dan asing. Setelah menempuh kehidupan panjang sebagai manusia, kini jasadnya siap menyatu dengan bumi. Sepasang malaikat itu adalah Mungkar dan Nakir, yang memang mengemban tugas sebagai interrogator di alam kubur. Tepat ketika mereka datang, roh akan kembali ke jasad untuk menjawab daftar pertanyaan mereka. Kedua malaikat itu akan mendudukan sosok mayat dan mulai melontarkan pertanyaan.
Pertanyaan pertama adalah mengenai Tuhan. Jasad akan ditanyai, siapa Tuhannya? Kalau tidak bisa menjawab, jasad akan disiksa dengan perih. Pertanyaan kedua adalah tentang agama. Apa agama dari sang jasad? Kalau masih tidak bisa menjawab, jasad akan kembali didera siksaan. Pertanyaan ketiga adalah tentang nabi. Siapa nabi dari sang jasad? Jika masih tak bisa menjawab, siksaan akan kembali diberikan. Jika ketiga pertanyaan tersebut tak terjawab, maka akan terasa hawa panas dari neraka beserta racunnya. Lalu muncullah sesosok pria yang berbau busuk, berbaju compang-camping, dan wajahnya sangatlah buruk. Siapakah dia? Tak lain adalah amal perbuatan buruk dari sang jasad itu sendiri. Amal buruknya telah berubah menjadi sosok buruk rupa, berbau busuk yang sebenarnya adalah perwujudan dari sang jasad itu sendiri. Dan neraka telah menunggu kehadiran sang jasad. Selama menunggu hari pembalasan itulah, sang jasad akan berkali-kali menderita siksa kubur yang teramat pedih dan tak pernah terbayangkan sebelumnya. Berbeda kalau semasa hidup sang jasad berbuat amal baik dan bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut. Kepadanya dijanjikan surga dan tempat yang nyaman selama di alam kubur. Isakan tangis dari anggota keluarga yang mengantar jenazah, serta suasana senyap di antara pepohonan di area pekuburan membuat situasi bercampur haru dan mencekam. Tepat selepas langkah terakhir pengantar jenazah meninggalkan makam, apakah yang terjadi? Menurut sabda Nabi, alam kubur merupakan alam pertama dari akhirat. Inilah tempat pertama dari manusia setelah meninggal dan menunggu hari pembalasan tiba kelak. Dalam syariat Islam, jenazah harus segera dikuburkan, setidaknya sebelum adzan asar berkumandang. Di beberapa tempat malah bisa segera dimasukkan ke liang lahat, asalkan sebelum tengah malam. Selama hidupnya, seseorang mungkin dibuai oleh popularitas dan kekayaan. Tapi ketika ajal sudah menjemput, satu-satunya yang tersisa adalah amal perbuatannya. Menurut hadis Nabi, ada 3 hal yang menemani jenazah ke tempat peristirahatan terakhir, yaitu keluarga, harta benda, dan amal perbuatan. Namun 2 hal pertama akan segera meninggalkannya di pemakaman. Selanjutnya adalah persiapan menyambut sepasang malaikat yang akan hadir ke kubur dan menanyakan beberapa hal. Itulah siksa pertama dalam alam kubur. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.